pertanyaan saya, bagaimana dia bisa dapat data saya jika dia bukan orang dalam dari kredit PIN ke 360 kredit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan kelancaran pada hari ini, semakin kuat mental dan semakin menambah wawasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang gelombang PHK jika blokir ribuan DC. Galbay wajib waspada. Nah, seperti apa informasinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya, baru-baru ini OJK berhasil memblokir ribuan DC, yang mana hal ini berdasarkan pengaduan kalian. Dan juga OJK telah memberikan sanksi kepada 9 pinjol, sanksi berupa denda administrasi dan juga teguran tertulis kepada 9 pinjol di periode 2025 ini dari Januari sampai juga dengan April. Ini informasinya teman-teman ya, jadi sepanjang Januari sampai 30 April kemarin OJK sudah menghentikan 1.123 pinjol ilegal dan juga 2.422 nomor kontak debt collector. Jadi jelas kalau seandainya saat ini kalian temukan beberapa pinjol yang sedang kalian galbaikan tidak muncul di Play Store, berarti bisa jadi dia ilegal dan sudah ditutup aksesnya oleh OJK. Nah, sekarang ini untuk yang pinjol ilegal teman-teman ya. Lanjut lagi, yang legal sendiri OJK sudah menerima sekitar 105.202 pengaduan sepanjang 2025 dan sekitar 38.000-nya pengaduan sudah diteruskan kepada pelaku usaha dan 34.000-nya langsung ditindaklanjuti oleh sistem IASC. Sistem IASC ini adalah untuk pengendali penipuan di sektor keuangan. Dan diinformasikan lagi sebanyak 42.500 rekening sudah diblokir dan menjatuhkan sanksi sebesar 55 untuk administrasi dan 23 untuk usaha untuk denda. Nah, 9 di antara 23 ini adalah pinjol. Jadi jelas OJK sudah menindaklanjuti semua laporan yang sudah kita layangkan kepada OJK. Kita patut apresiasi ya semua ini karena pengaduan kalian, sekalipun kita lihat hal yang dilakukan OJK saat ini belum terlalu maksimal dengan begitu banyaknya pelaporan yang ada di lapangan dan banyaknya tindakan DC-DC yang sangat-sangat arogan seperti vlog saya sebelumnya. Nah, saya harapkan lebih dari inilah yang dilakukan OJK. Sekalipun saat ini OJK belum bisa untuk menutup beberapa pinjol-pinjol, saya harapkan sanksinya tidak hanya tertulis dan denda, tapi ada sanksi-sanksi yang lebih lagi dari ini. Nah, itulah yang kita harapkan teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, dari semua informasi yang saya dapatkan vlog sebelumnya juga saya menginformasikan bahwa gelombang PHK akan terjadi di mana-mana dalam kurun periode 2025, tepatnya untuk di Pulau Jawa. Nah, di sini saya perhatikan pinjol-pinjol makin merajalela karena mereka khawatir sekali makin banyak keruntuhan yang akan terjadi. Kalau sudah tidak ada orang yang bekerja, sudah otomatis keuangan tidak akan berputar, daya beli juga akan menurun, dan juga dalam sektor apapun pasti juga akan menurun. Nah, salah satu contohnya ini adalah mereka berusaha untuk menjaring nasabah agar mau melakukan pinjaman agar perusahaan mereka terus berputar. Nah, ini sebenarnya sih kalau kita yang menerima sah-sah saja, cuman efeknya ini kadang-kadang kita tidak mau lagi menerima yang namanya ancaman ataupun kita tidak lagi mau berurusan dengan yang nama pinjol. Seperti pengalaman seorang teman yang katanya dia mau pengajuan restrukturisasi dengan admin Adapundi, nggak taunya saya disuruh minjol terus uangnya diambil sama dia. Padahal di sini dia jelas mau pengajuan restrukturisasi dengan adminnya, malah adminnya terkesan untuk menipu dia. Jelas teman-teman ya, ini berarti kelakuan dari orang dalam. Sekarang pinjol modelnya seperti ini. Orang dalam semuanya sudah tahu data kita, akhirnya memanfaatkan kita. Bukan hanya Adapundi saja, ada lagi kasus yang lain, yaitu kasus rupiah cepat yang mencairkan tanpa persetujuan. Ini baru saja terjadi teman-teman ya di bulan Mei 2025, di mana dia mendapat notifikasi atas tagihan dari rupiah cepat dan uangnya memang masuk ke rekening
rekeningnya dia. Dia coba untuk membatalkan ke customer service tetapi ditolak dengan alasan dia sudah dianggap menyetujui pinjaman. Nah, malam harinya dia cek lagi di Rupiah Cepat, ternyata ada pembekuan akun selama 24 jam. Nah, dia pikir ini karena pengajuan pembatalan atas transaksi sebelumnya, tetapi ternyata esok harinya dilihatlah ada muncul persetujuan pinjaman baru dan dia coba untuk pengajuan pembatalan tapi ditolak dengan alasan kedua-dua pinjaman tersebut disetujui. Nah, inilah yang dia pertanyakan, kenapa ada persetujuan tanpa ada verifikasi ataupun tanpa adanya tanda tangan. Nah, kasus yang Rupiah Cepat ini sebenarnya sih ada keuntungannya di kita karena melakukan pinjaman belum disetujui tapi sudah cair. Cuman efeknya Rupiah Cepat ini desi lapangannya dan masuk ke dalam slik OJK. Apalagi yang cair itu 2 pinjaman yang tidak pernah dia ajukan sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi tanda tanya besar. Nah, lanjut lagi kasus lain terkait dengan orang dalam dari pinjol ini. Jadi ada yang mengaku dari tim 360 kredit dan bilang ke saya akan mengubah periode pembayaran saya dari yang sebulan 2 periode jadi 1 bulan 1 periode. Di situ saya disuruh masukkan OTP 2 kali ke Google Form, tapi saya tentu sudah curiga. Dia menyuruh saya klik ajukan pinjaman dan nanti yang muncul update notifikasi. Saya tentu tidak mengklik tombol pinjaman karena saya was-was. Saya langsung tutup aplikasi 360 kredit. Setelah saya buka lagi, tiba-tiba ada proses pinjaman sebesar 5 juta. Saat saya cek nomor rekening pencairan masih rekening saya. Tapi untungnya ada sistem keamanan 360 kredit. Jika sedang melakukan pinjaman tidak bisa pinjam lagi. Jadi modusnya ini dia minta saya pinjam, cair memang ke rekening saya, tapi nanti kalau sudah cair dia suruh balik transfer ke rekening dia dengan alasan untuk perbaikan sistem ataupun pembatalan sistem. Lucunya lagi dia langsung saya blokir tapi kembali WA dengan nomor lain. Di situ dia sudah akan mengancam akan menyebarkan data pribadi saya. Oke, pertanyaan saya, bagaimana dia bisa dapat data saya jika dia bukan orang dalam dari kredit ke 360 kredit? Yang bisa saya bilang orang dalam atau oknum. Dan bagaimana bisa saya tidak klik tombol pinjaman tapi tiba-tiba ada proses pengajuan 5 juta? Nah, jelas sekali teman-teman ya, karena apa? Yang tahu data pribadi kita keseluruhan, limit kita berapa, dan apakah proses pinjamannya itu setuju atau tidak, itu adalah orang-orang yang di dalam aplikasi itu atau orang-orang dalam pinjol tersebut. Jadi jelas sekali teman-teman ya, dari ketiga aplikasi ini sudah membuktikan bahwa pinjol saat ini sudah tidak aman lagi apabila kita tidak galbay. Ya, kalau kita tidak galbay, mereka akan terus-terus ngintip-ngintip limit kita karena merasa kita terus membayarkan pinjol kita. Berarti kita orang yang amanah gitu ibaratnya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa fungsinya kita wajib untuk galbay dulu untuk menjaga data kita. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, dan saya yakin sekali akan banyak lagi modus-modus atau penipuan-penipuan model seperti ini. Buat teman-teman yang saat ini sudah tidak lagi menggunakan pinjol tapi masih ada aplikasinya di HP kalian dengan dalih mana tahu nanti saya butuh uang, saya mau melakukan pinjaman masih mudah karena pinjam ke saudara tetangga itu sulit. Nah, saran dari saya, bagusnya kalian uninstall saja aplikasinya tapi catat username dan passwordnya. Karena apa? Sekarang ini pencurian limit lagi marak teman-teman, dan saya yakin sekali walaupun yakinnya saya ini belum 100%, tapi di sini saya sudah menduga-duga pasti ada orang-orang di dalam sana yang memang sudah mengintai-ngintai data diri kalian. Contohnya sajalah seperti 360 kredit tadi. Dia bertanya, dari mana mereka tahu data lengkap saya? Dari mana mereka tahu rekening saya? Dari mana mereka bisa lihat limit saya? Nah, itu semua bisa diakses hanya dari orang dalamnya saja. Benar kan ya? Jadi buat teman-teman semuanya ingat, sekarang gelombang PHK terjadi di mana-mana, otomatis orang akan kesulitan di mana-mana juga. Kalau seandainya kalian terpaksa harus menggunakan pinjol,
tolong gunakan dengan bijak dan jangan membuat kalian lebih terpuruk lagi. Kalau seandainya kalian tidak mampu untuk membayar, stop. Jangan bayarkan, fokus saja cari makan untuk anak istri ataupun fokus saja untuk keluarga kalian, seterusnya. Ingat, bukan 1-2 orang yang di PHK. Ini ribuan manusia yang akan di PHK dan saya yakin ribuan manusia ini menggunakan pinjol. Jadi buat teman-teman semuanya, fokus saja pada diri kalian. Ingat, kalau sudah kalian mencurigai satu hal yang ada dalam HP kalian ataupun ada orang tidak dikenal tiba-tiba merasa kenal dengan kalian, sudah jelas di garis bawahi itu adalah penipuan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semakin semangat lagi untuk terus berbuat baik dan semakin semangat lagi untuk terus mencapai tujuan kalian. Jangan pernah menyerah karena tidak kalian sendiri orang yang berusaha untuk lebih baik. Ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.